Hai sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya akan merangkum film yang berjudul Wrong Turn 4. Wrong Turn 4 Body Beginnings adalah film horor Amerika yang merupakan sequel keempat dari franchise Wrong Turn. Dirilis tahun 2011, film ini disutradarai oleh Declan O'Brien. Berbeda dengan seri sebelumnya, film ini merupakan prequel film pertama dan memulai sebuah busur cerita yang diakhiri dengan Wrong Turn 5. So, langsung aja kita rangkum filmnya. Film dibuka di sanatorium atau bisa disebut rumah sakit jiwa, tepatnya di West Virginia tahun 1974. Lalu dokter mendapat kunjungan dari seorang wanita janda untuk melihat dan bertanya-tanya. Saat dokter menjelaskan keadaan pasien tersebut, tiba-tiba rambut wanita itu dijambak oleh pasien yang bernama Bobby. Diam-diam ternyata Bobby mengambil jepitan rambut milik wanita itu. Lalu dokter memperkenalkan 3 pasien cacat yang dikenal sebagai Hillikers Brother. Ketiga kopet itu ditemukan di hutan Virginia oleh seorang nenek saat mereka sedang memakan orang tuanya sendiri hidup-hidup. Mereka juga dinilai sangat cerdik. Dokter menjelaskan bahwa ketiga anak ini yang paling berbahaya di antara pasien lainnya, yaitu yang bernama Three Finger yang memutuskan 2 jarinya sendiri untuk dimakan. Lalu One Eye, si mata dajjal itu, menyungkil matanya sendiri dengan garpu lalu memakannya. Dan yang terakhir yaitu Sawtooth, ia mempunyai gigi yang besar dan bisa memakan makanan yang keras. Setelah beres menjelaskan, dokter dan wanita itu pergi. Lalu Bobby yang mendapatkan jepitan itu mencoba membuka selnya. Hal tersebut dilihat oleh ketiga kopet itu. Karena si Bobby itu oon tidak bisa membukanya, akhirnya Bobby memberikan jepitan tersebut kepada 3 kopet itu. Three Finger Style pun berhasil membuka selnya. Saat berhasil keluar, ketiga kopet itu mengulti penjaga rumah sakit dengan cupangan serta memakan bola mata penjaga tersebut. Lalu ketiga kopet itu menekan tombol untuk membuka semua sel para pasien idiot itu. Semua pasien idiot itu merayakan dengan heboh, melebihi hebohnya gosip mama. Ketiga kopet itu langsung menyiksa wanita yang ada di scene awal. Mereka menyetrum listrik berkekuatan Chidori tepat di kepala wanita itu, sehingga membuat wanita itu tewas terkencing-kencing. Belum puas sampai di situ, 3 kopet itu mempermainkan dokter yang bersama wanita tadi. Mereka mengikat tangan dan kaki dokter itu, lalu ditarik oleh mesin ke arah berlawanan, sehingga membuat tangan dan kaki dokter itu putus. Tiga anak kopet itu tertawa puas tanpa merasa berdosa. 29 tahun kemudian, tepatnya di West Virginia tahun 2003, sekelompok remaja Universitas Weston sedang melakukan adegan layar tancap manual. Terdapat juga wanita yang lesbi sedang gituan sesama donat. Kemudian datang teman lainnya yang bernama Kenya. Kenya menyuruh mereka untuk segera siap-siap untuk pergi karena yang lainnya sudah menunggu di luar. Semua remaja tersebut bernama Kyle, Claire, Jenna, Kenya, Sarah, Bridget, Vincent, Daniel, dan Lauren. Mereka menghabiskan liburan musim dingin dengan mobil salju dalam perjalanan ke kabin teman mereka yang bernama Porter di pegunungan. Dalam perjalanan, mereka tersesat dalam badai salju. Lalu mereka melihat sebuah bangunan rumah tua. Kemudian mereka menuju ke sana untuk berteduh. Semua ruangan mereka telusuri. Lalu mereka menemukan ruangan kepala staf dokter yang tewas oleh ketiga kopet itu. Mereka memasuki ruangan tersebut dan menemukan sejumlah berkas foto si kopet itu. Dan ternyata, gedung itu adalah bekas rumah sakit jiwa si ketiga kopet itu pada 29 tahun yang lalu. Dan tempat tersebut masih ditempati oleh ketiga kopet itu. Terlihat 3 kopet itu sedang menyeret manusia hasil buruannya untuk makan malam. Kemudian mereka sedang ngobrol santuy sambil kopelan kecuali Kenya yang cuma jadi nyamuk. Lalu Vincent dan Jenna mengajak Kenya untuk mencari kamar tidur. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Kenya melihat sesuatu yang lewat. Langsung aja diperiksa oleh Vincent. Jeritan Vincent membuat Jenna dan Kenya khawatir. Mereka berdua mencoba mencari Vincent. Dan tiba-tiba, kemudian mereka kembali ke yang lainnya. Nampak Kenya ketakutan karena gelap. Akhirnya Vincent menawarkan diri untuk menghidupkan generator listriknya. Tanpa masalah, listriknya berhasil dihidupkan oleh Vincent. Lalu mereka berpesta dan bermain di ruangan kamar pasien gila tersebut. Hal tersebut dilihat oleh One Eye, karena cermin itu memiliki 2 sisi,
sehingga bisa dilihat oleh psikopat itu. Yang lain sedang asik bermain, Sarah dan Bridget malah asik adu jigong. Setelah bermain-main, mereka menemukan sebuah studio bioskop tua. Lalu Daniel mencoba menyalakan film tersebut. Nampak video itu memperlihatkan si One Eye kecil sedang diperiksa oleh dokter. Terlihat juga One Eye sedang disetrum oleh dokter. Bila video itu sudah 29 tahun yang lalu, berarti psikopat itu sudah berusia 30 tahunan lebih. Melihat hal itu, Lauren teringat cerita kakaknya tentang sanatorium dan kanibal, tapi teman-temannya tidak percaya padanya. Setelah menonton, mereka semua kembali untuk tidur, dan mereka akan bermalam di gedung ini. Terlihat Vincent gak bisa tidur, dan ingin jalan-jalan cari angin. Lalu terdengar suara kecupan yang membuat Vincent mengintip Sarah dan Bridget sedang asik ternak cupang. Kemudian Vincent melihat ada seseorang di depannya. Terlihat orang itu duduk tidak bergerak sama sekali ketika dipanggil Vincent. Ternyata itu temannya yang bernama Porter yang sudah tewas oleh psikopat itu. Dan tiba-tiba Vincent tewas ditusuk oleh psikopat itu tepat di mukanya. Kemudian psikopat itu menyeret Vincent untuk dijadikan sop daging. Hingga keesokan paginya, Jenna mencari pacarnya yaitu Vincent dan bertanya kepada teman-temannya. Kondisi cuaca masih buruk, membuat mereka tidak bisa pergi tanpa Vincent. Akhirnya mereka berbagi kelompok untuk mencari Vincent. Mereka mencari Vincent di berbagai sudut. Terlihat ada goresan darah di kaca, dan mengira itu adalah darah Vincent. Secara tak sengaja, Jenna melihat psikopat itu sedang membawa mayat Vincent. Lalu Jenna mengintip psikopat itu sedang membacok tangan Vincent hingga putus. Jenna pun menahan ketakutannya. Psikopat itu membacok mata Vincent dan memakannya. Jenna yang merinding, ia langsung keluar dan memberitahu yang terjadi terhadap Vincent. Lalu terlihat ada yang melempar jaket yang berisi entah dari mana. Saat dibuka oleh Kenia, ternyata itu adalah kepala Vincent. Claire, orang yang paling belakang, kepalanya diikat oleh psikopat itu. Psikopat itu menarik kepala Claire. Serta Kyle yang ingin menolongnya juga menarik kaki Claire. Hingga akhirnya Kyle hanya bisa menjerit melihat kepala Claire putus. Mereka pun langsung menuju keluar dan ingin menaiki motor saljunya. Tapi sayang psikopat itu sudah memutuskan kabel motor tersebut sehingga tidak bisa digunakan. Terlihat mereka sedang berdebat dan kebingungan. Akhirnya Lauren berinisiatif untuk turun dari gunung dan mencari bantuan polisi. Lauren pergi hanya menggunakan ski, yang membuat Daniel khawatir akan mati kedinginan. Mereka langsung mencari tempat aman untuk bersembunyi. Mereka pun kebingungan untuk melawan psikopat itu karena tidak punya alat tajam. Lalu Daniel menemukan buku yang berisi data psikopat itu. Ternyata yang menyerang mereka adalah psikopat yang bersifat kanibal. Terlihat si Three Finger dan Sawtooth sedang mencincang usus Vincent. Saat lagi bengong, Kyle punya ide untuk mengambil senjata tajam di ruang bawah tanah. Akhirnya terpaksa hanya Kyle, Daniel, dan Sarah yang pergi. Sementara yang lainnya tetap menunggu. Mereka pun memasuki lorong bawah tanah. Lalu terdengar suara psikopat itu yang memegang kampak sambil mengejar mereka. Mereka pun langsung bersembunyi. Beralih ke cewek lebay itu, terdengar suara ketukan pintu yang mengira itu Kyle. Kenia pun mengeceknya. Dan tiba-tiba, ternyata itu adalah One Eye yang mengebor pintu dan hampir mengenai Kenia, lalu menariknya. Dengan paniknya, Bridget langsung menusuk tangan kopet itu dan membuat Kenia selamat. Si One Eye pun langsung pergi. Daniel, Sarah, dan Kyle berhasil mengambil senjata lalu pergi kembali ke ruangan. Saat sedang berlari, Daniel yang paling belakang tiba-tiba disekap oleh si kopet itu. Daniel pun diikat paksa oleh ketiga kopet itu. Kyle dan Sarah pun sampai di ruangan, tetapi hanya Daniel yang tidak ada. Melihat Daniel tak ada membuat mereka panik. Terlihat ketiga kopet itu sedang bersiap untuk menyetap Daniel. Lalu terdengar suara teriakan Daniel yang meminta tolong. Si kopet itu memotong kentang dan bawang, lalu direbus sebagai asinan dari daging Daniel. Lalu kopet itu memotong dadanya Daniel. Mendengar jeritan Daniel, membuat semuanya setuju dengan Kyle untuk menyelamatkan Daniel. Akhirnya mereka pergi ke ruang bawah tanah. Sebelum masuk ke dalam, Kenya ingin memastikan ada apa di dalam tersebut. Karena Kyle yang cowok sendiri, dia langsung memeriksanya.
dan para cewek menunggunya di luar. Terlihat psikopat itu sedang merebus daging Daniel. Kyle pun masuk dan menyaksikan Daniel yang sedang dipotong-potong. Kopet itu memotong kulit paha Daniel dan menikmatinya. Kyle yang melihatnya sudah pasrah menganggap Daniel sudah tak bisa lagi diselamatkan. Kemudian Kyle langsung keluar. Kopet itu kembali memotong pinggang dari perut Daniel, yang membuat Daniel kehabisan darah, kemudian tewas. Kyle kembali ke cewek-cewek itu dan mengatakan bahwa Daniel sudah tak bisa lagi diselamatkan karena Kopet itu sudah merebus daging Daniel dan memakannya. Akhirnya mereka membuat rencana untuk menyerang ketiga Kopet itu lalu memasukkannya ke dalam sel. Terlihat One Eye memakan jarinya Daniel layaknya permen. Tapi ia malah tersedak saat memakannya. Tiba-tiba datang serangan dari Kyle dan para cewek yang membuat Kopet itu ketakutan. Akhirnya Kopet itu berhasil dimasukkan ke dalam sel. Sementara Lauren, ia masih belum sampai di dasar gunung dan sedang menghangatkan diri. Tapi sayang apinya padam terkena salju. Kyle yang emosian, ia langsung menumpahkan minyak tanah lalu ingin membakar si Kopet itu. Tapi Kenya yang sopri kemanusiaan ini malah menyuruh Kyle untuk tidak membakarnya. Akhirnya Kyle tidak jadi membakar si Kopet itu. Kenya menyarankan untuk mencari kabel besi dan akan berangkat keluar besok pagi. Akhirnya para cewek ini mencari kabel tersebut. Sementara hanya Kyle yang berjaga mengawasi si Kopet itu. Cewek-cewek sedang mencari kabel tersebut namun tidak menemukannya. Karena sangat luas ruangannya untuk dicari, membuat mereka mager dan memutuskan untuk tidur. Kyle yang sedang berjaga pun ketiduran. Hal itu membuat kesempatan si Kopet untuk kabur. Dengan cara kabur yang sama di scene awal, Kopet itu membuka sel tersebut dengan jepitan rambut itu lagi. Kopet itu berhasil membuka selnya dan langsung menyerang Kyle. Para cewek ini sedang tidur, tapi Kenya terlihat gelisah dan ingin menggantikan Kyle untuk berjaga. Kenya pun menuju ke sel si Kopet itu. Saat sampai di sel, ternyata ketiga Kopet itu sudah tidak ada bersama Kyle. Kenya pun langsung kembali dan menjelaskan bahwa Kyle dan ketiga Kopet itu sudah tidak ada. Lalu terdengar suara seperti Kopet yang menuju ke arah mereka dan mengira bahwa itu adalah si Kopet. Berpikir menang jumlah, para cewek itu langsung menyerang si Kopet itu yang sedang sendirian. Kemudian Kenya membuka karung yang tertutup di wajah Kopet itu. Dan ternyata itu adalah Kyle yang dipotong lidahnya oleh si Kopet, sehingga membuat Kyle tidak bisa berbicara layaknya si Kopet itu. Tiba-tiba datang ketiga Kopet itu mengejar mereka. Lalu mereka menemukan ruangan milik si Kopet itu. Langsung aja mereka memanfaatkan dan mengambil jaket Kopet itu untuk bertahan kedinginan. Akhirnya mereka menemukan celah jendela yang sudah tertumpuk salju. Satu persatu berhasil keluar. Kecuali Jenna yang terakhir tidak sempat keluar, akhirnya perut Jenna langsung dibor oleh si Kopet itu. Dan tersisa hanya 3 orang, yaitu Sarah, Bridget, dan Kenya. Mereka pun berlari dan langsung dikejar oleh si Kopet itu yang menggunakan motor salju. Tiba-tiba si Kopet itu pergi, lalu membuat mereka leluasa untuk kabur. Tapi Sarah ingin mengambil besi korek api sebagai senjata. Si Kopet itu kembali lagi dan menyerang Kenya serta Bridget. Kenya yang terluka parah dibawa berteduh oleh Sarah. Kemudian Sarah mencari Bridget. Bridget yang sudah lemas, tubuhnya langsung digenjot oleh si Kopet itu dengan motor saljunya. Sarah menemukan Bridget yang sudah tewas. Hingga di pagi hari, dan benar saja, Lauren mati membeku. Terlihat Kenya dan Sarah sedang menjebak Kopet itu, yang sedang mengejar Kenya. Kopet itu berhasil dilumpuhkan oleh Sarah, dan membuat mereka lega untuk bisa kabur menggunakan motor saljunya. Saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba kepala mereka berdua putus terkena kawat pembatas, yang padahal itu bisa kelihatan kalau lagi di jalan. Dan mereka pun mati konyol karena kecerobohannya sendiri. Akhirnya si Kopet itu mengambil kepala mereka untuk dijadikan cemilan dan pergi menggunakan mobil legendnya. Dan film pun tamat. Ya, jadi itulah film yang berjudul Wong Chun 4. Gregetnya dapet, sadisnya dapet, anunya juga dapet. Dan yang paling lucu ada kegoblokan sehingga membuatnya mati konyol dan ya berakhir ending sad. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten selanjutnya.
Oke, sampai jumpa in the next video dan bye-bye.